Sebuah kasus perampokan yang terjadi di tengah aktivitas warga di siang hari mengawali cerita dalam kasus ini. Polisi yang berusaha mengungkap misteri di balik perampokan yang disertai pembunuhan itu, ternyata menemukan sesuatu yang lebih serius. Apakah itu? Telah banyak yang mengetahui bahwa Amerika mengizinkan warganya memiliki senjata api secara legal untuk melindungi diri dari bahaya sekitar. Bagaikan pedang bermata dua, senjata api justru digunakan oleh orang-orang yang jahat untuk menyerang semua targetnya. Salah satu penembakan pernah terjadi tanggal 21 Agustus 2022. Sekitar jam 2 siang. Seorang wanita yang bersama dengan pacarnya berhenti di pinggir jalan sekitar kawasan Little Saigon, kota Oakland, California, menggunakan mobil hitamnya. Namun pada saat yang sama, sebuah mobil putih yang datang dari arah belakang mendekat tepat di sebelah mobil mereka. Dan keluarlah seorang pria kulit hitam dengan pakaian serba gelap, memutar ke belakang mobil, menuju ke kursi penumpang bagian depan, serta melepaskan 3 tembakan berturut-turut pada penumpang wanita yang ada di dalamnya. Penembak itu pun pergi dengan mobilnya. Pria itu hanya membutuhkan waktu sekitar 6 detik untuk menjalankan aksinya. Seorang wanita yang berasal dari Tiongkok, yang duduk di kursi penumpang bagian depan, jatuh ke tanah bersimbah darah. Warga sekitar sangat ketakutan mendekati lokasi tempat kejadian perkara setelah mendengar suara tembakan itu, karena tembakan seperti itu bisa datang menyusul kapan saja. Polisi dan para medis yang datang ke lokasi setelah menerima laporan dari warga langsung melarikan wanita itu ke rumah sakit. Sementara pacarnya yang tidak terluka sedikit pun sangat syok melihat kejadian yang baru saja dilihatnya. Setelah beberapa jam kemudian, sang pacar wanita itu dibawa ke kantor polisi. Dia setuju untuk bekerja sama dengan polisi mengungkap pelaku perampokan serta pembunuhan itu. Sayangnya, sang wanita yang menjadi korban harus meninggal dunia di rumah sakit setelah berusaha diselamatkan oleh tim para medis. Lalu, apakah kota Oakland memang begitu kacau? Dan apakah benar perampokan yang disertai dengan pembunuhan itu sering terjadi? Lalu siapakah wanita yang menjadi korban kali itu? Wanita yang menjadi korban pembunuhan itu bernama Lily Xu. Dia berusia 60 tahun saat kematiannya. Dia lahir pada tahun 1962 di kota Shanghai, Tiongkok, dan lulus dari Shanghai Second Medical University pada tahun 1985 sebagai seorang dokter gigi. Lily sempat bekerja di salah satu rumah sakit di kota itu, dan menikah dengan seorang pria hingga memiliki 2 orang anak. Pada tahun 1994, Lily bersama sang suami dan kedua anaknya pindah ke Amerika Serikat karena suami Lily mendapatkan beasiswa untuk belajar di sana. Lily rela melepaskan pekerjaannya sebagai dokter gigi di Shanghai dan mengikuti suaminya ke Amerika. Setelah suaminya menyelesaikan pendidikannya, suaminya ingin kembali ke Tiongkok untuk mengejar karirnya di sana. Namun Lily berpikir untuk tetap tinggal di Amerika karena saat itu dia menilai Amerika lebih maju daripada Tiongkok masa itu. Sehingga dia menganggap akan lebih baik jika anak-anaknya bisa tinggal di Amerika untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Suami Lily setuju akan hal itu. Sehingga suami Lily pulang kembali ke Tiongkok tanpa ditemani Lily dan anak-anaknya. Namun beberapa lama kemudian, mereka bercerai karena jarak mereka yang sangat jauh. Lily, yang sudah menginjak usia 40 tahun, awalnya kesulitan secara ekonomi menghidupi anak-anaknya di Amerika. Keinginannya untuk melanjutkan profesinya sebagai dokter gigi terhalang karena dia tidak memiliki lisensi yang berlaku di Amerika. Dia pun bekerja serabutan siang dan malam untuk mengumpulkan uang, serta dengan keras memberikan pendidikan bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Usaha Lily tampaknya tak sia-sia. Setelah beberapa tahun dia mengumpulkan uang, dia berhasil masuk ke University of California di kota San Francisco untuk kembali belajar
dan berhasil mendapatkan lisensinya sebagai dokter gigi. Lily kemudian membuka praktek dokter giginya di kota Auckland. Lily sangat dicintai oleh para pasiennya karena dia sangat ramah dan seringkali memberikan nasihat dan beberapa tips menghemat uang seperti yang dia lakukan agar ekonominya pulih. Dari hasil tabungannya, Lily mampu membeli beberapa properti yang tersebar di kota Auckland. Lily yang sudah menjadi janda dalam beberapa tahun bertemu dengan seorang pria bernama Nelson Chia yang usianya 13 tahun lebih tua darinya. Nelson adalah seorang keturunan Tiongkok yang memiliki beberapa perusahaan di Amerika. Dia dikenal memiliki beberapa hobi termasuk menyanyi, bahkan sering tampil di depan umum untuk bernyanyi di berbagai kesempatan. Bersama dengan Nelson, Lily menjalankan perusahaan keuangan dan menjual polis asuransi pada pelanggannya. Lily dan Nelson memutuskan untuk tinggal bersama selama 15 tahun meskipun mereka tidak menikah sampai kematian Lily. Penyelidikan terkait dengan kasus itu mulai dilakukan polisi. Di kantor polisi, Nelson yang dimintai keterangan sebagai saksi pertama yang melihat kejadian itu menyatakan bahwa pada hari itu dia dan Lily berencana pergi ke panti pijat. Saat mereka sampai di kawasan Little Saigon, Nelson menghentikan mobilnya karena dia diminta oleh Lily yang ingin mengambil tas serta beberapa barang di kursi belakang. Saat Nelson turun dari mobil untuk membuka pintu belakang, dia terkejut dengan kedatangan seorang pria kulit hitam yang tiba-tiba menembak Lily di kursinya. Lily terdengar berteriak sebelum tembakan itu dilepaskan. Setelah menyadari Lily terjatuh ke tanah, dia langsung memeluk Lily untuk mencoba menghentikan pendarahannya dan menunggu ambulans datang. Walaupun dia belum menikahi Lily, namun dia sangat sedih kehilangan pacarnya karena mereka sudah tinggal bersama lebih dari 10 tahun. Dalam beberapa wawancara, Nelson menangis hingga beberapa kali tersedak. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga kalau kasus pembunuhan Lily Hsu adalah murni perampokan. Kejadian itu menyebabkan gelombang protes dan demonstrasi oleh komunitas penduduk dari Tiongkok yang bermukim di Amerika. Mereka menuntut adanya jaminan keamanan sosial bagi imigran Tiongkok yang bermukim di sana. Karena tidak sampai 1 bulan sebelum kematian Lily, seorang supir taksi yang berasal dari Tiongkok juga mengalami nasib yang sama. Dia ditembak hingga tewas oleh 2 orang pria kulit hitam saat menunggu pesanan di kursi mobilnya. Kejadian itu pun terekam kamera CCTV. Tempat kejadian itu pun masih berdekatan dengan lokasi penembakan pada Lily. Komunitas penduduk dari Tiongkok mengecam keras aksi itu dan menekan pemerintah untuk menertibkan aksi yang diduga didasarkan pada gerakan anti-Asia. Pemberitaan media yang semakin panas membuat kepolisian California tertekan dan menyelidiki lebih lanjut pelaku pembunuh Lily Hsu untuk dihadapkan pada masyarakat. Kematian Lily yang awalnya dianggap sebagai perampokan serta rasisme ternyata jauh berbeda dari apa yang dipikirkan selama ini. Setelah meninjau video kembali berulang kali, polisi mendapatkan banyak kejanggalan pada peristiwa itu. Pertama, 2 orang perampok itu membagi tugas masing-masing. 1 orang mengemudi dan seorang lainnya membunuh. Sang pembunuh turun dari mobil putih namun tak menghampiri Nelson yang tepat berada di sebelahnya. Sebaliknya, dia memutari mobil ke belakang untuk menghampiri Lily di kursi depan. Kedua, kejadian itu hanya berlangsung sekitar 6 detik bahkan sang perampok tak merampas barang apapun dari dalam mobil korban. Ketiga, ketika polisi melacak mobil sang perampok, mereka menemukan bahwa mobil putih perampok itu diketahui sudah menunggu di sekitar lokasi kejadian dan beberapa kali berkeliaran di sana dalam 30 menit. Bahkan beberapa kali mobil putih itu sempat berpapasan dengan mobil patroli polisi. Jika memang mereka berniat merampok, mengapa mereka tidak pergi ke lokasi lain setelah bertemu dengan mobil patroli polisi? Berdasarkan hasil analisa ini, polisi berasumsi bahwa kejadian itu bukanlah perampokan, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu siapakah yang tega membunuh Lily? Polisi yang mencari informasi mengetahui bahwa Lily baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60.
Dia juga sangat disenangi oleh para pasiennya. Dia pun aktif mengikuti kelas balet dan tidak memiliki konflik dengan siapapun. Tapi, keluarga dekat Lily melapor pada polisi bahwa pada hari Minggu saat kejadian Lily dan Nelson akan pergi ke panti pijat, hari Minggu itu sebenarnya bukanlah jadwal pijat yang biasa mereka lakukan. Keluarga Lily curiga bahwa semua itu sudah diatur oleh Nelson. Kemungkinan dialah yang sengaja menghentikan mobilnya setelah melihat mobil pembunuh itu. Diketahui juga bahwa Lily baru-baru ini membeli polis asuransi jiwa karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Pencairan asuransi jiwa itu pun hampir $1 juta atau sekitar lebih dari 14 miliar rupiah. Dan kalian tahu, penerima manfaat asuransi itu bukanlah anak-anak Lily, melainkan Nelson. Namun polisi masih dibuat kebingungan merangkai motifnya. Karena dari hasil penyelidikan ekonomi Nelson sangatlah kaya raya. Banyak properti mahal serta mobil-mobil mewah atas namanya. Sehingga sangatlah mustahil bagi Nelson untuk merebut $1 juta dari pencairan asuransi jiwa Lily dibandingkan dengan kekayaannya yang berkali-kali lipat. Penyelidikan lanjutan menemukan bahwa Nelson ternyata tak menemani Lily ke rumah sakit setelah kejadian itu. Nelson pun tak ada di samping Lily saat dia meninggal. Nelson juga tak datang ke berbagai acara yang digelar oleh komunitas penduduk Tiongkok untuk mengenang Lily. Komunitas itu pun sempat mengumpulkan dana sumbangan sebesar $20.000 atau sekitar 290 juta rupiah. Tapi sangat sulit bagi komunitas itu meminta sumbangan pada Nelson, walaupun yang meninggal adalah pacarnya sendiri. Polisi juga menemukan bahwa beberapa rekening Lily ternyata di bawah kendali Nelson, sehingga Lily tak bisa mengakses rekening pribadinya secara bebas. Nelson juga sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya serta anak-anaknya dari 3 pernikahan yang sebelumnya. Tapi sebelum kematian Lily, dia mencoba mendekati anak-anak Lily yang sebelumnya bertahun-tahun dia abaikan setelah mengetahui bahwa semua properti milik Lily diserahkan pada anak-anak Lily. Tapi setelah mengetahui semua kenyataan itu, masih sulit bagi polisi untuk mengaitkan Nelson dengan kematian Lily. Apa yang sebenarnya mendasari Nelson menyakiti Lily, padahal mereka sudah hidup bersama-sama selama lebih dari 10 tahun. Dan harta Nelson jelaslah lebih banyak daripada Lily. Polisi kemudian bergeser untuk mencari pelaku penembakan Lily. Dari hasil rekaman CCTV, polisi menyadari bahwa pembunuhnya sempat memegang bagian belakang mobil Lily yang dikendarai Nelson sebelum melarikan diri, yang akhirnya memberikan sidik jari untuk polisi. Dari hasil pemeriksaan, sidik jari itu ada di database negara dan tercantum atas nama Hashim Basson, pria berkulit hitam berusia 33 tahun yang berasal dari kota Stockton, California. Hashim sebenarnya adalah pemain tenis profesional, dan pada tahun 2007, dia sempat berpartisipasi dalam lomba kenegaraan. Namun pada tahun 2012, dia pernah ditangkap atas pemukulan pada polisi, sehingga tak sulit mencari identitasnya di database. Lalu, publik pun dibuat penasaran setelah polisi mengumumkan terduga pelakunya dan melakukan pencarian pada Hashim. Bagaimanakah Hashim bisa mengenal Nelson? Semuanya terjawab setelah polisi menemukan keterangan bahwa Nelson sudah lama terobsesi dengan olahraga tenis. Nelson pun berkenalan dengan Hashim sejak 10 tahun lalu karena minat mereka yang sama sebagai penggemar tenis. Nelson dan Hashim pun sering bertemu untuk bermain tenis bersama dan menghabiskan waktu di beberapa bar. Saat polisi menetapkan Hashim sebagai pelakunya, Nelson pun belum tahu kalau dia juga dicurigai oleh polisi. Nelson masih memainkan dramanya, menangis pada setiap wawancara di televisi. Air matanya yang jatuh itu pun terasa nyata. Bahkan Nelson juga menggelar konser amal untuk mengumpulkan sumbangan bagi mendiang Lily. Dia pun sempat bernyanyi di hadapan para tamu undangan mengenang Lily Hsu. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Kamis, Nelson
tiba-tiba ditangkap di rumahnya bersamaan dengan penangkapan Hashim yang bersembunyi di kota Stockton. Penangkapan Nelson Chia, pacar Lily Xu, sangat menggemparkan semua orang, terkhususnya komunitas penduduk Tiongkok di sana. Mereka tak mengira bahwa pembunuhnya adalah sesama warga Tiongkok yang sudah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Lily. Seketika, protes tentang aksi anti-Asia menguap dan menghilang di udara. Semua orang dibuat penasaran dengan maksud serta tujuan Nelson membunuh pacarnya. Bukti yang ditemukan polisi setelah penangkapan menunjukkan adanya riwayat telepon beberapa kali antara Nelson dan Hashim sejak bulan Juli 2022. Sementara rekan Hashim yang mengendarai mobil putihnya hanya ditetapkan sebagai saksi karena dia tidak ikut dalam perencanaan dan tidak tahu akan ada pembunuhan hari itu. Sehari setelah penangkapan mereka, pada tanggal 28 Oktober di sore hari, saat Nelson dijadwalkan akan diinterogasi, dia ditemukan sudah tewas bundir di dalam kamar selnya. Sementara Hashim tetap mengaku tak bersalah atas kasus pembunuhan itu. Kematian Nelson akhirnya meninggalkan misteri tersendiri. Mengapa dia tega membunuh Lily, pacar yang sudah hidup bersamanya selama 15 tahun? Namun keterangan dari Hashim dan fakta-fakta di lapangan yang ditemukan polisi mengungkapkan kalau motif utama Nelson adalah murni keserakahan. Keserakahan untuk merebut semua harta Lily agar bisa menambah pundi-pundi kekayaannya. Itu sebabnya dia berusaha merebut properti yang diserahkan pada anak-anak Lily, menguasai beberapa rekening bank milik Lily, serta berusaha mencairkan polis asuransi dari kematian Lily. Persidangan untuk Hashim Basson masih digelar. Tidak menutup kemungkinan dia akan dipenjara seumur hidup karena ikut merencanakan pembunuhan pada Lily. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya. Sampai bertemu lagi.